Kisah ini berawal dari tragedi kecelakaan tragis pada era 1980. Sebuah keluarga yang hendak makan malam tiba ditabrak kendaraan laju tinggi saat memarkir mobil di Jalan Babakan Siliwangi. Seorang gadis kecil bernama Uci terpental bersama bonekanya hingga ke pinggir pohon. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, Uci tidak tertolong. Sebelum meninggal, ia sempat bertanya, boneka Uci mana? Bonekanya tidak pernah ditemukan. Warga dan pengendara sering mengaku melihat sosok anak kecil atau boneka menggantung atau duduk di pohon di Jalan Siliwangi. Sosok ini dinamai hantu boneka Uci. Sering digambarkan membawa boneka panda dan berwajah hancur atau berdarah. Beberapa orang justru percaya bahwa sosok tersebut bukan menakutkan, melainkan sebagai peringatan menyadarkan pengendara untuk memperlambat laju kendaraan di jalan yang menikung dan rawan kecelakaan. Suasana Jalan Babakan Siliwangi pada malam hari digambarkan sunyi dan remang, dipenuhi pepohonan rimbun yang memperkuat aura angker tempat ini. Beberapa warga, seperti penjaga setempat, menyatakan belum mengalami langsung penampakan boneka Uci, tetapi masih mendengar cerita-cerita mistis yang terus beredar. Berikut ini kisah nyata yang akan saya ceritakan secara detail kejadiannya. Di antara rimbunnya pepohonan yang mengelilingi kawasan Babakan Siliwangi, Bandung, terdapat sebuah jalan kecil yang tampak biasa saja di siang hari. Tapi saat malam datang, aroma tanah basah dan semilir angin yang menusuk tulang menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Warga menyebutnya Jalan Boneka Gantung. Dan inilah kisahnya. Malam itu, sekitar tahun 1980-an, sebuah keluarga kecil tengah bersiap menuju restoran di kawasan Dago untuk makan malam. Di dalam mobil sedan tua berwarna biru metalik, duduk pasangan suami istri bersama putri semata wayangnya, Uci, gadis kecil berusia 7 tahun yang tak pernah lepas dari boneka panda kesayangannya. Saat melintasi Babakan Siliwangi yang kala itu sudah sepi dan minim penerangan, sang ayah memarkir mobil sejenak di pinggir jalan, hendak menelepon kerabat lewat wartel. Namun detik berikutnya, sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan, kehilangan kendali, menghantam mobil keluarga Uci. Tubuh kecil Uci terpental keluar, terbanting keras di dekat sebuah pohon besar. Darah mengalir dari kepalanya. Boneka yang tadi dipeluknya entah terlempar kemana. Dalam pelukan ibunya yang histeris, Uci masih sempat bertanya lirih, "Mama, boneka Uci, mana boneka Uci?" Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum napasnya terhenti di IGD rumah sakit. Beberapa minggu setelah kecelakaan, warga sekitar mulai mendengar suara tangisan anak kecil di malam hari. Kadang terdengar seperti gumaman lemah. Suatu malam, seorang pengemudi ojek yang melintasi jalan itu mengaku melihat seorang anak kecil duduk di dahan pohon besar, mengenakan gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, dan memeluk boneka panda penuh noda merah seperti darah. Begitu disorot lampu motor, sosok itu menghilang dalam sekejap. Sejak saat itu, penampakan itu terus muncul, kadang tergantung di pohon, kadang berdiri di sisi jalan. Wajahnya hancur, tapi boneka itu selalu ada di pelukannya. Dari tahun ke tahun, tercatat banyak kecelakaan tunggal di Jalan Babakan Siliwangi. Umumnya terjadi saat malam hari, ketika pengemudi mengaku melihat anak kecil menyeberang tiba-tiba. Boneka tergeletak di tengah jalan. Sosok berdiri diam di sisi jalan lalu menghilang saat didekati.
Beberapa bahkan mendengar suara tertawa kecil di kursi belakang mobil, padahal mereka sedang sendirian. Karena kejadian-kejadian tersebut, warga sekitar mulai melakukan ritual kecil setiap tanggal kematian Uci. Menaruh boneka kecil di bawah pohon tempat kecelakaan, menyalakan lilin, dan berdoa agar arwahnya tenang. Namun banyak yang mempercayai bahwa sosok itu bukan lagi Uci, tapi sesuatu yang lain. Sebuah entitas jahat yang mengambil bentuk seorang anak kecil untuk memancing korban baru. Beberapa kisah nyata dari saksi. 1. Asep, tukang ojek malam. Saya kira itu anak kecil nyasar, duduk di pinggir jalan sambil peluk boneka. Tapi pas saya deketin, mukanya hancur, tangannya dingin waktu saya hampiri. Saya langsung terjatuh dari motor. Saya langsung lihat, udah gak ada sosok anak kecil yang tadi. Badan saya langsung lemas, dan untungnya ada warga yang lewat dan bantuin saya. Kedua, Dina, mahasiswi kampus ITB. Kami lewat bertiga naik mobil. Di tengah jalan, temanku jerit, katanya lihat boneka panda duduk di dashboard. Padahal mobil terkunci. Kami berhenti, bonekanya ngilang, dan pas saya lihat ke kanan jalan, terlihat sosok anak kecil lagi pegang boneka lusuh dan bersimbah darah. Saya langsung tancap gas dan langsung cari tempat yang ramai. Pas sampai rumah saya tidur dan bermimpi ketemu anak kecil yang tadi di Jalan Siliwangi dan terus bertanya mana boneka saya. Suasana Jalan Babakan Siliwangi pada malam hari digambarkan sunyi dan remang, dipenuhi pepohonan rimbun yang memperkuat aura angker tempat ini. Beberapa warga, seperti penjaga setempat, menyatakan belum mengalami langsung penampakan boneka Uci, tetapi masih mendengar cerita-cerita mistis yang terus beredar. Menurut sejumlah penuturan dan pengkajian, sosok yang muncul mungkin bukan arwah Uci, melainkan makhluk gaib yang sudah menghuni tempat itu jauh sebelum tragedi. Cerita Uci dikaitkan sebagai cara agar kisah ini mudah disebarkan oleh masyarakat. Ringkasan kisah elemen detail tahun kejadian 1980. An, korban Uci, gadis kecil yang tewas dalam kecelakaan. Misterinya boneka kesayangan Uci hilang dan arwah atau penampakan terlihat setelahnya. Penampakan sosok anak membawa boneka sering panda, duduk atau menggantung di pohon di malam hari. Tujuan penampakan bisa berupa peringatan untuk berhati di jalan. Hingga hari ini, di malam-malam tertentu, terutama saat hujan gerimis, beberapa pengendara masih mengaku melihat sosok gadis kecil dengan gaun putih dan boneka panda berdiri diam di bawah pohon besar Babakan Siliwangi. Jalan itu kini memang sudah lebih terang dan ramai. Tapi jika kau melintasinya tengah malam, pelankan laju kendaraanmu. Jangan tatap kaca spion terlalu lama. Dan jika kau melihat boneka kecil di jalan, jangan berhenti. Teruslah melaju sebelum dia ikut denganmu. Makna dari kisah ini, kita harus berhati-hati dimanapun kita berada, sebab kita nggak tahu kapan dan di mana musibah bisa datang kepada kita. Simak cerita berikutnya lagi tentang kisah nyata yang ada di kota Bandung, yang pastinya seru dan seram. Jika kalian suka cerita seram, silakan di like dan subscribe channel saya.